Apa jadinya kalau knalpot R6 yang bahannya titanium ini dipasangin di motor Aerox Alfa? Apakah looks-nya bakal oke? Apakah bakal ngempos tarikannya? Gue juga penasaran. Langsung aja kita mulai. Balik lagi di channel Tank Katros ya, yoi. Di episode kali ini gue mau ngebahas soal Aerox nih cuy. Ya, buat kalian yang ngikutin channel gue ya, mungkin sebagian udah pada tahu kalau kemarin gue kedatangan Aerox Alfa baru yang seri Cyber City nih cuy. Nah, kemarin itu di video terakhir ya, itu gue sempet ngebahas soal banda-banda atau part aksesoris yang pengen gue pasangin di Aerox itu. Sebenarnya itu tetap bakal gue lakuin, cuman sebelum gue lakuin itu, gue sebenarnya penasaran sama satu hal nih cuy. Gue tuh pengen banget ganti knalpot standarnya si Aerox gitu ya. Cuman gue nggak pengen yang suaranya itu ngeblar banget gitu kan. Sempet nyari-nyari referensi. Gue awalnya pengen pasangin knalpot dari Leovins. Knalpot itu juga sempet gue pasangin selinsernya ya. Itu di project barengan sama Yamaha Indonesia yang ini nih cuy. Nah, cuman gue pengen sesuatu yang beda. Apa ya? Gue cari-cari lagi dan akhirnya gue ketemu. Kenapa enggak motor Aerox yang notabene motor matic cuma 155 cc itu dipasangin knalpot dari Moge. Dari motor flagshipnya Yamaha yaitu R6. Bayangin motor 155 cc dipasangin knalpot punya motor 600 cc. Nah, kebetulan banget gue di gudang ada stok selinser knalpot R6. Dan kemarin juga gue udah sempet bikin untuk bagian leherannya cuy. Jadi langsung aja gue mau ngasih lihat dulu kondisi knalpotnya ya. Yuk kita ke workshop. Oh iya, kemarin ada beberapa part yang udah gue ganti ya. Sifatnya cuma simpel-simpel doang. Sebenarnya gue nggak bikinin video khususnya buat di YouTube, tapi gue bikinin di Instagram cuy, buat di Reels ya. Pertama itu handle. Ini handle gue pakai produk aftermarket warna merah. Ini buat Yamaha NMAX New yang udah double disc brake ya, udah cakram belakangnya. Visor depan nih, tapi ini custom ya visor depannya. Ini bahannya fiber, kita bikin sendiri, nggak ada yang jual di online. Dibandingin yang standar, dia bentuknya lebih pendek dan ini nggak transparan. Biasa kan kalau yang original atau apa transparan ya, ini nggak. Dan dicat warna orange, nada sama warna velgnya. Fun fact-nya sebenarnya ini visor buat project Aerox Alfa yang bareng sama Yamaha yang di motor ini. Cuman setelah dilihat-lihat, akhirnya kita putusin pakai yang warna orange transparan. Jadi ini nggak kepake ya gue pasang aja di sini. Plat nomor, ya plat nomor mah gampang lah ya. Nih platnya gue pasang yang pakai apa namanya? Frameless ya, nggak ada bautnya kelihatan gitu, jadi lebih clean. Sama fork depannya walaupun nggak kelihatan, tapi shock depan ini masih pakai bawaan standar, tapi udah gue pendekin. Kemarin dipotong ya Per ya? Apa cuman ditongolin doang? Oh iya ditongolin doang. Ini tongolin doang. Kemarin kerja sama Gilang. Bawahnya ini sekitar 2 sentian. Jadi pakai cuma satu baut doang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ceperin depannya tanpa motong per, tuh kalian bisa cabut aja baut segitiga bawahnya. Kan ada dua tuh. Yang atas dicabut, terus ditembusin, asnya naik, dikencangin lagi yang bawah. Kalau mau lebih safety lagi diganti sama baut yang lebih kecil sih sebenarnya yang atas ya. Ini kan baut 14 ya kalau nggak salah. Pakai baut 12 terus dikencangin pakai bor. Tapi belakangnya dia agak-agak miring bautnya. Ya gitulah. Jadi sekarang juga jadinya lebih pendek. Oke, ini dia motornya yang mau kita eksperimen. Ini dia knalpotnya. Pertama, gue bahas dulu leherannya kali ya. Nah, ini leherannya bahannya stainless seperti ini biasa ya. Dan ini custom cuy. Gue kemarin ngorder di dekat bengkel ya. Ada spesialis. Gue nggak tahu sih dia spesialis pipa knalpot motor atau emang spesialis knalpot motor secara utuh. Artinya juga bikin sensor ya. Tapi ini gue order semalam bikinnya cuman 3 jam ya. Harganya sekitar 300 ribuan dan gue belum lihat nih pipa knalpot yang buat Aerox Alfa. Jadi ya kemarin juga sempat setting-setting dan ini bentuknya nggak ngikutin standar tapi agak pendek dikit karena emang sesuai request gue. Nanti gue kasih link WhatsApp atau link apanya gitu ya buat kalau misalnya kalian berminat untuk bikin pipa buat Aerox. Ini bahannya stainless tapi stainless biasa kayaknya, bukan yang 304 murni juga, tapi nggak tahu, nanti kita tes aja. Terus yang kedua ini adalah selinsernya cuy. Ya, nggak mulus-mulus amat sih kondisinya ya, agak-agak busuk dikit tapi masih layak pakai karena ini gue emang nggak beli baru, ini copotan gue dapet. Cuman yang oke di sini adalah ini benar-benar asli copotan Yamaha R6 dan bahannya titanium. Ini ada tulisannya cuy, titanium. Anjay, enteng nih, walaupun emang dia bolong langsung gitu ya. Tuh bracket-bracketnya sama titanium. Nah, kondisinya yang kurang oke itu ada di bagian sininya nih.
bagian covernya ini kan cover doang ya. Gue nggak tahu nih bahannya aluminium juga atau stainless. Kayaknya sih aluminium juga. Aluminium, cuman udah hancur gini. Tapi ini ntar bisa dirapihin sih. Yang penting kita coba pasang aja dulu. Kalau misalnya emang suaranya oke, tarikannya nggak ngempos, itu nanti bakal kita rapihin lagi. Kenapa gue bilang ngempos? Karena lubang belakang ini 45 mili, jadi 4 cm setengah. Gila, gede banget cuy. Termasuk gede ya buat ukuran knalpot motor Matic. Walaupun sebenarnya kalau silencer itu menurut Uncle Graham Bell, cielah, Uncle Graham Bell di bukunya Four Stroke, itu tidak dihitung ya silencer ya. Jadi kalau motor 4 tak cuma dihitung pipanya doang. Makanya kalau di MotoGP itu kebanyakan pipa doang cuy, nggak pakai silencer. Tapi nggak tahu, coba aja. Ini juga gede banget, jadi dia udah ngikutin aslinya. Agak ngoplok cuy, tapi ketahan sih. Bocor sini. Kalau nggak nanti paling diakalin pakai kaleng ya. Takutnya dia nggak punya bahan 45 mili ininya. Kalau untuk aslinya, knalpot ini dipasang di motor itu style underbelly gitu cuy ya. Jadi dia emang posisinya di bawah, nggak sampai nongol ke atas gitu. Makanya slice belakangnya ini, capnya kalau kalian lihat dia biasa kebalik nih. Biasa kan kalau knalpot gini ya, ini ya. Nah ini kebalik dia. Karena emang dia modelnya ada di bawah motornya. Nah, yang gue suka juga di sini udah ada bracketnya di cuy. Bracketnya ini bisa kita manfaatin nanti buat bikin supaya nggak bikin bracket yang meluk si silencer gitu ya. Itu kan jadi kayak kurang estetik lah. Jadi kita bisa manfaatin ini. Ya udah, langsung aja. Sekarang kita coba pasang ya. Oke, ini udah kepasang. Jadinya setapan posisinya yang oke seperti ini cuy. Bracketnya nanti perlu dibengkak-bengkak lagi sih, karena ini emang dari pabriknya kan dia emang underbelly, harusnya dia di bawah miring gitu keluarnya kan. Karena ini setupnya posisinya seperti knalpot normal, jadi bracket ini nanti kita bakal rubah dan kita harus bikinin bracket dari dudukan aslinya di depan sini ke belakang. Tapi overall sepanjangnya sih udah oke ya. Cuma tinggal PR sih ininya doang nih, covernya. Covernya masih agak rusak bagian atasnya. Nanti coba di English wheel dulu, mungkin bisa jadi lebih halus. Nanti tinggal dicat lagi. Karena ini bahannya aluminium, jadi kita nggak bisa sembarangan ngeratainnya gitu ya. Kalau didempul juga sayang juga. Masa kenapa didempul sih? Kalau nggak pakai ini kelihatan nih. Ini gue nggak tahu ada fungsi apa enggak sih. Weh, fungsi loh. Ini kalau difungsiin, dia jadi suaranya bisa mendem loh. Gitu ya. Jadi kayak bisa pakai DB killer. Iya bener. Walaupun fungsi aslinya bukan itu ya di motornya ya. Karena dia buat sensor kayak campuran bahan bakar gitu. Di Ducati gue juga udah ada monster di pipanya, bukan di silencernya. Jadi dia kalau misalnya baru nyala nutup gitu kalau nggak salah. Terus kalau udah panas baru nanti ngebuka. Tapi gue nggak tahu nih bisa berubah suara apa enggak. Nanti tinggal diakalin lagi nih pakai kabel sepeda. Iya bener, setelan sepeda tau kan lu, keretat-keretat gitu. Terdiket di sini, dia bisa muter tuh. Jadi kalau misalnya mau suaranya mendem bisa. Di pipa sedek katup gini nih. Nah, kalau misalnya ini diputer gini, dia nutup gini, sep, gitu. Jadi bisa nggak berisik, tutup. Mau agak berisik dikit, dibuka gitu. Nah, ini di cover, ditutup pakai ini. Set. Sebenarnya bagian lain masih oke sih ya. Ya, ada sih baret-baret gitu ya. Bentuknya masih oke gitu, nggak ada yang rusak. Cuman yang atasnya udah bopak-bopak banget tuh, lihat tuh. Ya kan? Jadi oke, kita bikin setup kayak gini dulu. Bosing tengahnya kita cabut, kita bikin lurus bracket atasnya. Terus kita patenin bracket atas, lubang knalpot dikencengin, baru kita tes nyala. Sementara itu gue mau coba lurusin ini dulu. Pakai English wheel, roda Inggris. Mari kita ke English wheel. Ya, English wheel ya. Katros ada di sini ngumpet. Cia. Karena di sini space-nya terbatas, cuy. Oke, jadi kita mau ngeratain cover knalpot ini. Bagian yang rusak nggak pernah dilas, jadi harusnya bisa di English wheel. Ini kan ada nat-natan, ini gue nggak tahu aslinya mungkin dia bengkok ke dalam, tapi ini gue pengen ratain aja semuanya, jadi kelihatan smooth. Gue nggak tahu ini berhasil apa enggak, tapi kita coba aja ya. Ini soalnya medianya juga terbatas nih, buat teman-teman yang mungkin nggak familiar sama special tools ya, buat metal shaping. Ini fungsinya buat ngeratain plat, dia matanya ada dua, ada yang oval gini sama ada yang rata. Sebenarnya ada satu lagi sih di belakang situ, namanya planishing hammer kalau buat ngerata-ngeratain. Ada juga bikin nut, namanya bit roller. Kerja simpel, cuman panadin dua besi seperti ini, roller gini. Dulu awal-awal gue kan nggak punya duit buat bikin yang proper ya, jadi gue bikinnya pakai roda pagar. Iya, roda pagar yang gede, gue beli satu gitu ya.
sekarang udah agak rata ya. Nah, ada yang ngelotok-ngelotok juga. Walaupun ada yang dent juga di bagian sini, cuman ya ini aluminium, jadi emang dia karakternya beda sama besi, nggak bisa dibalikin. Jadi kalau aluminium itu ngebentuknya pakai palu kayu, nggak bisa pakai palu besi. Ada sedikit yang penyok-penyok, tapi ntar gua mentangnya di manual aja, karena kalau pakai English wheel terbatas juga, diameternya gede. Mungkin gua akan sisanya ngerapin dikit, habis itu dicat lagi. Alright, setelah 3 jaman lah tadi kita masangnya dari siang, ya sekitar 3-4 jam, akhirnya knalpot R6 kita sudah kepasang juga di Aerox Alpha ini. Ini dia knalpot, nggak sih, bukan knalpot, silencer R6 di motor Aerox Alpha. Oke, kita lihat ya ke knalpotnya langsung. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini cuy. Pipa tadi gue pakai custom ya, order. Terus silencernya seperti ini ketika dipasang. Setapannya agak naik, sebenarnya agak ngikutin standar sih ya, kemiringan derajatnya. Gue nggak tahu nih dengan posisi seperti ini apa emang bagus panjang seperti ini, ngelewatin atau hampir sejajar sama roda belakang, atau bagusan lebih pendek lagi, atau dibikin kayak seolah-olah underbelly kayak aslinya si R6 gitu ya, yang ada di bawah gitu. Tapi kayaknya nggak tahu deh spesinya cukup apa enggak nih, karena emang knalpotnya cukup besar ya kalau buat di Aerox. Kalau buat di R6 sih silencernya ukurannya terbilang sedang atau kecil gitu. Bracket pakai CNC, ini aslinya buat kepala babi nih. Gua nggak tahu produk apaan, ada copotan di belakang kita potong-potong jadinya lumayan kelihatan CNC-annya gini. Bracketnya tebal juga, nggak kelihatan tipis, pakai plat doang. Terus cover knalpotnya atau cover lehernya nih yang udah di repair ternyata mentok sedikit sama cover bracketnya. Nanti bisa di adjust lagi lah supaya lebih rapi. Tapi overall nih sekarang jadi udah rata nih ya. Ini nggak ada dempulan nih, cuman emang tetap ada lukanya, nggak bisa hilang. Kalau mau benar-benar mulus nanti mesti diplamir, tapi kayaknya bakal ngelotok juga kalau dempulan itu di knalpot karena kan panas ya. Jadi paling solusinya nanti gue tempelin stiker atau gimana lah gitu. Karena apa? Karena gue masih belum tahu banget ini suaranya oke apa enggak. Secara tampilan sih gue suka ya, nggak terlalu yang kayak knalpot racing banget gitu, masih kayak kelihatan standar ya, karena ini juga knalpot standar dan bahannya juga titanium. Kelemahannya mungkin knalpot ini karena dia aslinya underbelly rata gitu di bawah, ketika dipasang seperti ini dan agak mendongak gitu ya ke atas, ini air hujan masuk nih cuy. Nampung nih ke sini nih, bener-bener nampung masuk. Kalau lagi jalan sih mungkin nggak apa-apa ya, atau lagi nyala, karena kan dia ada tekanan dari dalam keluar, jadi dia selalu keluar gitu. Tapi kalau lagi berhenti ini nampung nih, ini mesti ditutup atau dibikinin lubang pembuangan di bawah kalau emang tetap pengen memaksain estetika dibanding fungsinya ya. Tapi itu nanti dulu deh, kita coba dulu the moment of truth. Kita tes nyala motornya, kita dengerin suaranya seperti apa. Bensinnya kering. Oke, setelah diisi bensin, baru nih harusnya bisa nyala. Kita coba tes nyala ya. Banyak debunya guys, karena emang knalpot ini silencer nggak pernah dipakai lama ya, langsung kotor tuh anjir. Kita dengerin dulu dalam kondisi langsam kayak gini, dia ada suara kayak decitannya gitu, gitu ya. Kalian kedengeran nggak? Jadi nggak full suara kayak dentuman knalpotnya doang, jadi dia kayak mirip kayak pakai DB killer, ada decitannya. Nah, adem nih. Kalau ditutup gini adem ya. Apaan tuh ya? Kok ada bunyi decitannya?
Oh ini longgar nih, bracket ini longgar. Cerut dia getar. Jadi tadi di bagian depan sini kan kalian lihat ya ada putaran gitu kan. Kalau dipasangin di R1 dia ada di R1 R6 dia ada sensornya tuh cuy. Jadi kayak nutup buka gitu. Tergantung kondisi mesinnya suhu ideal atau overheat gitu kan. Gue mau coba nanti kita nyalain terus buat kita buka tutup. Apakah itu berpengaruh ke suaranya? Karena secara teknis di dalamnya itu masih ada valve-nya. Bentuknya bulat kayak karbu jadul yang ada cuknya tuh. Kalau diputer nutup gitu kan. Nah kayak gitu. Harusnya sih suaranya lebih adem ya. Ini gue buka dulu kali ya. Nah ini udah gue buka guys. Dia covernya kayak gini ya. Udah dirapiin juga, udah dicat ulang juga masih awang. Nah dalamnya kayak gini. Ini ada pernya. Pernya gue pasang buat supaya slingsar nggak lepas. Ini dia main nih. Cut. Nah ini dia di dalam katupnya nutup. Kita coba ya. Apakah ada efeknya atau enggak. Kita tutup. Ini suara katupnya kebuka. Kondisi langsam. Nah, kalau katupnya ketutup kayak gini nih ya. Ini gue putar, gue hitung. 3, 2, 1. Ini kebuka. Ini ketutup. Sekarang gue mau coba digeber, digas. Dalam kondisi ketutup sama kebuka. Kira-kira beda nggak suaranya? Sekarang kondisi ketutup. Canggih. Jadi bisa dua suara cuy. Gokil. Bisa disetel juga. Oh berisik ya suaranya. Bentar ya, gua silent dulu. Anjay. Jadi bisa disetel juga. Bisa kebuka full, bisa kebuka seperempat, bisa nutup setengah, bisa 3/4 gitu. Jadi kalau ditutup full kayak suaranya agak merepek dikit gitu ya. Karena mungkin dia dari gas buangnya si valve-nya itu mantul-mantul gitu kan, pepek gitu. Jadi mesti agak dibuka dikit biar ngebasnya masih dapat. Ini kalau ditutup full ya suaranya, dengerin ya. Ini kalau ditutup full. Kalau dibuka dikit. Nice. Intinya ini bisa disetting suaranya. Gua nggak tahu ya sebenarnya itu fungsinya bukan buat itu aslinya. Di R6 tuh fungsinya buat campuran bahan bakar sensor lah intinya ya. Dia kebukanya otomatis campuran udara dan bahan bakar supaya dia tuh berpengaruh ke suhu mesin gitu. Tapi dipasang di Aerox jadi kayak bilingual gini anjir, bisa ada suaranya. Nah, ini di luar skema sih sebenarnya gue emang nggak ngerencanain dan baru nyadar juga. Ternyata ini berfungsi bisa jadi ada suara double-nya. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya gue pengen mode silent terus gue gue gini terus jalannya gimana gitu kan. Gue tadi udah kepikiran. Teknisnya itu pakai setelan rantai sepeda. Nah, itu kan cetak ini ada di sepeda nih sini. Ini kan bisa 1, 2 tuh. Naik turun 1, 2, 3 gitu kan. Ini yang bagusnya. Nanti bisa ambil ininya taruh di setang tuh. Cari-cari karena kan dia bracketnya nih kayak gini nih bracketnya. Atau yang model jadul yang cuman satu tuas doang tuh biasanya ada tuas yang kiri kanan, ada tuas yang jadul banget. Pokoknya sepeda federal gitu yang keret gitu. Nggak bisa pakai jempol doang. Kalau ini yang kiri kanan, ini yang satu nih. Jadi emang sistemnya buka tutup katupnya. Dan emang dari aslinya si Aerox, knalpot R6 ini dia fungsi buka tutupnya itu pakai kabel besi gitu. Nanti kan skema gua ini pakai setelan gear rantai sepeda kan. Kalau aslinya R6 dia itu ke komponen elektrik. Bentuknya sama, jadi dia kalau misalnya itu dia muter-muter sendiri, tergantung sensornya gitu cuy. Bisa dua suara. Gimana kalian? Udah pada denger kan tadi versi ngeblarnya sama versi kalemnya. Menurut kalian lebih oke yang mana nih? Versi ngeblarnya atau versi yang setengah ngeblar atau yang ketutup total gitu kan? Terus di kolom komen. Kalau gue sih gue lebih suka yang kebuka dikit, ketutup setengah enggak tapi kebuka dikit. Jadi habis nutup kebuka dikit.
Tadinya rencananya kalau misalnya emang ini suaranya bakal kencang banget, bukan kencang banget sih, kencang aja gitu. Gue rencananya bakal pakein DB killer tadinya, entah di ujung atau di dalam sini kan, di belakang. Karena emang gue pribadi nggak suka pakai yang suaranya knalpot ngeblar, khususnya motor matic, karena motor matic tuh nggak ada giginya. Jadi RPM-nya nggak bisa diatur. Ngerti gak sih maksudnya? Yeah. Kayak makin lama digas ya makin teriak gitu, makin kenceng suaranya. Kalau gigi kan, wah udah teriak nih. Oper kedua gitu, RPM-nya rendah lagi gitu kan. Jadi kalau mau pakai knalpot yang agak kenceng suaranya it's okay lah gitu. Kalau matic kan nggak ada giginya, jadi dia kan ya teriak aja terus gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau ngebut ya, wah itu suaranya kencang banget lah menurut gue gitu kan. Jadi gue lebih suka pakai yang knalpot standar atau yang suaranya pakai DB killer gitu. Kita coba jalan ya. Yuk. Tapi ntar yang ini nggak bisa sih diikat. Panas anjing. Oke, kita coba jalan ya, tapi di depan komplek doang. Gua nggak pakai helm soalnya. Sama mic-nya ini gue taruh di dada, jadi nggak terlalu kedengeran. Tapi ya kalian bisa ngebedain lah nanti. Lagi syuting guys. Tinja. Anjay. Yuk kita coba ya. Bacot banget anjing. Gak demen gua, bacot banget. Tuh, kayak ngajakin berantem. Aduh, apa itu suara knalpot? Brak. Sebenarnya sih suara kencangnya nggak apa-apa ya. Cuma biasanya kalau lagi buru-buru itu yang menyebalkan. Wah, buset. Sekarang kita coba ya, kita tes. Ini gue ikat pakai kawat doang. Pakai kabel tis. Kebuka full. Ketutup full ya. Merepek sih suaranya pasti, papak gitu. Harusnya dibuka dikit. Aduh manci. Nice dream nih suaranya. Ini sih sopan tuh, ya kan? Anjir. Tuh, adem suaranya. Nggak standar, tapi sopan gitu menurut gua. Kalau dibejek gini nih, masih oke lah, ya kan? Nggak ngajak berantem, digeber-geber juga. Kalau ada yang rese, tinggal buka. Sabar, udah bunyi aja tatit. Susah guys. Seperti itu ya suaranya. Bisa mimpi indah lah gua. Knalpot Aerox. Kalau chat kan two tone ya. Kalau suara apa? Two sound ya. Lebih malah bisa diatur agak ngebas dikit, bisa agak bacot banget dan segala macam. Tapi overall gue seneng banget sama knalpotnya. Secara looks-nya oke banget. Material juga titanium. Selain bahan yang eksotis, dia juga ringan ya. Jadi nggak tambah berat. Dan ya, gue rasa itu gue bakal tetap pakai knalpot ini. Walaupun nggak bisa dipakai hujan-hujan. Nggak apa-apa lah. Nanti kita pikirin lagi gimana cara kita bikinin jalur air. Ya kan? Jadi kalau misalnya masuk, airnya keluar lagi. Beres. Oke, gue rasa udah cukup untuk episode kali ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace!